Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny Budiman. Pada episode kali ini saya akan menampilkan sekaligus mereaksi 10 permasalahan yang terjadi dari suku Nomaden Iran. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan video berikutnya. Let's go. Cerita dimulai, ada mobil sedan berwarna putih, seorang laki-laki dan perempuan, di mana mereka baru saja melangsungkan pernikahan. Dan ini adalah istri kedua. Rencananya mereka akan mengenalkan pada istri pertama dan sekaligus di keluarga besarnya. Tapi bagaimana reaksi dari istri pertama? Kita lihat, simak terus video. Dan ternyata mendapat respon yang negatif dari istri pertama karena dia tidak terima suaminya menikah lagi tanpa ada izin dari dia, sehingga dia langsung marah, mengeluarkan segala unek-unek kesalahan dirinya, bahkan sampai mau memukul istri kedua dari suaminya. Suaminya malah melarang dan melakukan pemukulan pada istrinya, dan istrinya menangis. Kamu tega-teganya melakukan ini. Kamu kan kamu juga perempuan. Kamu pergi. Si suaminya terus coba. Dan ini adalah saudara dari pihak laki-laki, dan mengingatkan jangan sampai seperti itu, karena memang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan poligami. Apalagi ini suku Nomaden Iran sering terjadi seperti ini. Dan memang rata-rata terjadi juga si pihak istri pertama tidak terima. Istrinya terus menyalahkan dari pihak istri kedua, kenapa kamu mau-maunya, kamu juga wanita, bagaimana rasanya wanita dulu. Ini juga malah marah sama ini, padahal dia udah menjaga juga. Kamu jangan melakukan. Udah, jangan menangis. Suaminya malah terus menendang, dan dia mengajak anaknya ini, yang bungsu nih. Istrinya mempertahankan anaknya juga, sehingga terjadi tarik menarik. Wah, kasihan juga anaknya tuh. Anaknya jadi bahan. Meskipun bagaimanapun pasti anaknya ingin ikut ke ibunya, dan ibunya tidak mau melepas anaknya. Ini wanita ini tetap berusaha menenangkan si pria ini, suami. Sepertinya ini adalah saudara perempuannya. Istrinya sendiri. Kamu harus terima, ini saya sudah menikah. Si laki-laki diperbolehkan untuk istri lebih dari satu. Akhirnya disuruh pergi si istrinya, kamu pergi aja kalau nggak mau terima. Akhirnya, Bu pergi aja Bu, tinggalin ayah kayak seperti itu. Ini ada anak laki-lakinya. Udah, jangan mencari lagi kalau udah, biar ayah. Akhirnya harapan bisa berkumpul bersama, berbahagia dengan istri kedua. Ternyata akhirnya seperti ini. Si suaminya merenungi
si istri keduanya diam aja, bingung, ngerasa bersalah juga gitu. Jadi begini, saya harus jauh sama anaknya. Harapannya dia bisa kumpul bersama, rukun bareng. Nah ini istri dengan seorang ibu dengan kedua anaknya masih tetap menangis karena kecewa, merasa dikhianati. Dia tidak terima kalau suaminya menikah lagi. Dia lebih memilih pergi meninggalkan suaminya. Dia masih meratapi kesedihan akibat ulah dari suaminya yang tega-teganya telah melakukan membawa istri mudanya untuk kediamannya. Kondisi pegunungan yang tandus seperti ini, dan ini si suaminya juga malah jadi sendirian nih, istri keduanya nggak tahu kemana, dan dia merasa menyesal karena dia akhirnya jauh dari keluarganya, ya terutama istri pertama dan anak-anaknya yang biasanya tiap hari dia kumpul. Dari kegelisahan, kegelisahan hatinya, dia berencana untuk menyusul anak nama istrinya. Memang namanya penyesalan pasti tidak dari awal dan selalu di akhir. Nah, sepertinya dia mendatangi tempat persediaan makanan. Biasanya di sini tempat menyimpan buah-buahan sama tempat minum. Nah, iya. Oh iya, dia membawa minuman ke dalam botol karena dia juga khawatir anak istrinya pasti kehausan dan kelaparan karena dia pergi begitu saja tanpa membawa perbekalan yang cukup. Akhirnya si suami ini membawa buah-buahan sama minuman. Dia mau mencari anak sama istrinya. Meskipun dia juga tidak tahu kemana arah yang harus dituju. Lihat guys, ini kondisi pegunungan yang gersang ya. Sejauh mata memandang ini seperti ini. Ini si suaminya menangis, dia sambil manggil-manggil nama istrinya. Tampak suaminya teriak-teriak sambil seperti menyesal. Antara menyesal, kecewa, dia memanggil-manggil nama Hasna. Dia manggil istrinya, manggil anaknya nih. Wah, kebayang nih tempat kayak gini. Dan ini tidak jauh, ternyata ini istri sama anaknya sedang berteduh di bawah pohon. Ini pohonnya itu pohon loka yang biasa tumbuh di dataran pegunungan seperti ini, yang gersang ya.
Nggak ada tumbuhan lain, jenis lain yang tumbuh di sekitaran sini. Dia mendengar suara itu dan dia malah bersembunyi nih, karena tahu yang suaminya atau bapaknya datang mencari. Si anaknya yang kecil malah ngeluarin suara itu, makanya sama kakaknya malah diinin. Akhirnya diketahuan. Udah sana pergi kamu jangan kesini. Mau ngapain? Dia mau mengajak anaknya yang kecil tuh, sama ibunya dipertahankan. Akhirnya dia menawarkan minuman. Kamu kehausan, ini bapak bawain ini minuman, minum. Kata anak laki-laki, nggak usah. Minum. Udah nggak usah kata kakaknya. Karena memang dia sedang haus juga sebenarnya. Bapaknya dia berusaha menyenangkan anaknya, kasih minum. Setelah minum, si anaknya dia berusaha ingin dipeluk sama ibunya, takut dibawa sama bapaknya. Dia menarikan sama anak laki-lakinya, nih kamu minum, kamu haus. Akhirnya minum juga. Bapaknya melepas kangen. Katanya bapaknya nggak mau jauh dari anaknya. Kenapa kamu pergi? Mau sama ayah aja. Dia milih sama ibunya. Kamu minum, nggak mau. Keluarganya sudah kecewa sama bapaknya. Ini kamu minumnya sedikit ya, seteguk aja. Minum. Dia tetap nggak mau istrinya. Akhirnya mau buka nih, bawa juga dia bekalan tadi, bawa buah-buahan. Nih, dimakan. Nih makan. Meskipun begitu sebenarnya suaminya tetap sayang sama keluarganya. Cuman masalahnya karena istrinya tidak terima, karena dia membawa istri keduanya. Dan harapannya si suaminya bisa kumpul bareng dengan istri satu kedua, tapi ya nggak bisa diterima sama istrinya. Pastinya ini suaminya udah menyesal, tapi udah tanggung, dia udah menikahi wanita itu. Selama masih ada perempuan itu dia nggak mau pulang. Makan jeruk itu apa ya? Iya. Kamu pulang aja ya, nggak mau kalau masih ada cewek itu. Ayo pulang.
Siap-siap. Saya sengaja nyusul supaya kalian bisa pulang semua. Nih makan nih. Ayo, ayo kita pulang. Tapi mereka dia tetap tidak mau. Enggak, aku nggak mau, aku mau. Si anaknya dibawa sama bapaknya, akhirnya direbut lagi. Kok aku nggak mau pulang? Mau pulangnya sendiri. Ayo pulang, ayo pulang. Ini anak yang bungsunya mencoba dibawa sama ininya. Ayo pulang. Suaminya pinginnya mereka kumpul bareng dan pulang bersama. Tetapi kalau masih ada wanita itu, dia tetap nggak mau. Aku lebih baik di sini aja, nggak mau. Si suaminya marah. Tuh akhirnya mukul, suruh pulang. Ini cepat, bikin aku emosi gitu. Udah apa, jangan dipaksa udah. Aku lebih baik di sini aja, nggak mau pulang. Bingung, antara bingung, kesal sama ini si ininya udah jauh-jauh nyusul, akhirnya mereka tidak mau pulang. Si suaminya frustasi, ngajak anaknya lagi, ditahan sama yang laki-lakinya dipukul. Boleh jangan, lebih baik dari sini aja. Tetap nggak mau pulang, si suaminya, saya harus bagaimana lagi katanya. Bingung ya akhirnya mereka. Mereka pada nangis, kata bisanya cuma nangis aja. Mau pulang nggak? Ayo pulang. Ini malah mukulin anaknya lagi nih, gara-gara ngalangin. Ayo pulang. Suaminya jadi frustasi, dia ngajak maksa pulang. Tetap ini pada nggak mau. Kalau masih ada cewek itu nggak mau, aku lebih baik pergi aja. Udah sana, pergi aja ke sana, kata anaknya. Akhirnya malah ribut sama anaknya tuh. Kamu ngelawan. Udah, jangan ribut. Bapaknya frustasi, kesal. Anaknya juga jadi ngelawan. Udah, pulang aja yuk, pulang. Seperti biasa kita kumpul bersama. Tapi saya nggak mau.
Suaminya berusaha membujuk istrinya supaya mau pulang. Ini kondisinya udah mau malam, kamu tidur mau di mana? Dia manggil anaknya laki-laki. Ini guys, jadi kondisinya ini kondisi udah mau malam, mau tidak mau tuh guys. Akhirnya ikut meskipun kondisinya dengan kecewa istrinya, dibujuk terus sama suaminya. Kondisi sudah malam, kamu mau gimana nanti? Mau tinggal di mana memangnya? Lihat ada tempat lampu-lampu ya, itu area rumahan ya. Jadi sebenarnya ini suaminya tuh masih sayang sama anak istrinya itu, makanya dia cari. Cuman karena istrinya kecewa, tidak mau di poligami, akhirnya dia milih pergi. Karena memang tadi juga udah sempat diusir sama suaminya karena kondisi lagi emosi ya. Akhirnya mereka bersama pulang. Akhirnya mereka sampai ke kediaman mereka. Tempatnya hanya sederhana ya. Suku nomaden ini biasanya dia tinggal begini karena biasanya dia sambil beternak ya, dari yang sekitarnya tuh. Ini sama ayah, duduk sini sama ayah. Ini istri keduanya sudah tidak ada ya. Mungkin dia menyesal ya, karena dengan kehadiran ini malah jadi jauh sama ini. Nah ini yang berusaha ngomong ini sama anaknya yang laki-laki. Mudah-mudahan ini jadikan pelajaran berharga buat mereka ke depannya. Istrinya masih memendam kekecewaan. Demikian sobat, sekelumit dari kisah suku bangsa nomaden Iran. Dikarenakan suaminya melakukan poligami dan dia membawa ke tempat kediaman mereka, istrinya tidak terima, sehingga terjadi perselisihan dan istrinya akhirnya pergi. Setelah pergi, suaminya merasa bersalah juga dan juga sebenarnya masih sayang sama anak istrinya dan berusaha dan dia mencarinya. Mudah-mudahan ini jadikan pelajaran bagi kita semua dan Anda semoga Anda terhibur. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita simak terus di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.